pagi makan ini, siang makan ini, boleh kentut. Kalau nggak di vlog tuh, nggak vlog full day eating, makannya juga sama tiap hari. Nanti kalau kurang gampang tinggal ditambahin lagi seperti ini. Tuh, lihat makanan gua kayak gini doang, nggak usah ribet-ribet, diungkep ayam pagi makan ini, sore makan ini. Wow, mewah banget hidup lu. Ribet itu cuman orang-orang yang full day eating itu cuman pas di vlog doang. Kalau nggak di vlog juga makan sama juga, pagi siang malam. Gaya-gayaan bikin pusing para orang aja ngikutin. Nih, ikutin gua, liatin. Kalau nggak berubah, lu tamparin gua. Oke teman-teman, hari ini gua mau bikin masakan lagi ya untuk full day eating teman-teman. Karena tadi gua vote di Instagram ya, Instagram gua kira-kira bikin video apa lagi, tutorial latihan atau video vlog masak gua ya. Hampir 60% lebih bikin vlog masak milihnya. Mungkin hari ini gua akan bikin menu ikan teman-teman ya, karena kalau ayam mulu, telur mulu bosan kan kalian. Gua akan ajarin kalian untuk masak ikan teman-teman. Simple, sederhana ya. Ini cara gua. Ini gua buat makan satu hari full day eating ya. Ini gua beli ikan tuna teman-teman ya. Ini beratnya 600 gram kurang lebihnya ya. Kalau gua sekali makan itu semua daging-dagingan pasti 600 gram satu hari. Ya, setiap makan harus ada 200 gram minimal daging apapun itu ya. Jadi gue beli ikan tuna yang biasanya udah kayak begini teman-teman, udah di seal seperti ini, lebih enak. Kalau teman-teman gak ada yang seperti ini ya beli yang biasa aja ya, yang belum di seal juga nggak apa-apa. Pokoknya ikan apapun terus kata teman-teman deh ya. Ini gue contohnya ikan tuna. Ikan tuna ini bagus juga ya teman-teman, proteinnya dan lemak baiknya. Oke, gue lebih suka beli yang udah di seal seperti ini, jadi simple dan ringkes teman-teman ya. Ini per bungkusnya ini kurang lebihnya tadi gue timbang 600 graman ya. Seperti biasa kalau gue masak itu pasti langsung sekaligus buat satu hari teman-teman ya. Nggak buang waktu gue, nanti tinggal diangetin kalau malam mau makan. Oke, nah ini bahan-bahannya teman-teman ya. Yang pasti ada ikan ya. Kalau gue di sini pakainya ikan tuna ya. Terus ada lemon ya biar nggak tahu amis. Terus ada bawang putih, bawang bombay, ini opsional. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah ya. Terus ada saus sauri ya. Saus sauri ini saus teriyaki. Lu bisa cari di Indomaret, di Alfamart, selalu di mana aja pasti ada ya. Lu tanya aja saus sauri, pasti ada. Kalau untuk minyaknya gue pakai minyak kedelai teman-teman ya. Kalau kalian gak ada minyak kedelai, minyak jagung juga nggak masalah. Carinya di mana bang? Di supermarket juga banyak ya, di Alfamart, Indomaret pasti ada. Kalorinya nanti gue akan tulis di akhir ya. Jadi tonton video ini sampai habis. Kalorinya per 600 gram ini berapa, per 200 gram berapa, nanti gue akan tulis kalorinya setelah diolah seperti ini. Kira-kira kalorinya jadi berapa ya. Untuk perkiraan kalori itu biasanya per 200 gram daging itu gua mark up jadi 150 kalori. 150-nya itu biasanya gua spare untuk bumbu-bumbu seperti ini teman-teman ya. Naikin aja 150 kalori setiap 200 gram daging. Kalau 600 gram daging berarti total naik sekitar 450 kalori teman-teman ya. Setiap 200 gram seperti biasa gua pakai 1 sendok minyak. Kalau 600 gram berarti gue pakai 3 sendok minyak kurang lebihnya ya. Seperti itu teman-teman. Jangan digoreng ya, sekali lagi di grill aja seperti ini ya. Kalau digoreng minyak yang masuk ke dalam makanannya banyak ya. Ntar yang lu makan juga nggak tahu berapa banyak tuh minyak yang masuk ke makanan ya. Dan teman-teman, ini kita udah masukin bawang putih, bawang bombay. Kalau nggak ada gimana bang, bawang putih, bawang bombay nggak usah pakai ya. Itu selera lu masing-masing. Jadi jangan tanya-tanya lagi. Lu mau pakai apapun terserah lu deh. Nggak pakai aja nggak masalah ya. Ini cuman kayak penyedap makanan aja intinya. Kalau buat gua, jadi makan gua lebih nafsu lah intinya. Untuk program makan kalian teman-teman, gua saranin kalian untuk bereksperimen dengan bumbu-bumbu teman-teman. Karena makanan di Indonesia itu biasanya cuma ada 3 teman-teman. Kalau nggak lu makan sapi, ya makan ikan. Kalau nggak makan ayam ya. Kalau nggak pinter-pinter bereksperimen dalam mengolah bumbu-bumbu ya, coba bumbu-bumbu baru, apalagi main rempah-rempah dan lain sebagainya, lu akan cepat bosen teman-teman ya. Nah ini kita masukin teman-teman ya, ikannya kita masukin semua ya, kita masukin ini teman-teman. Nah untuk masak ikan tuna sendiri teman-teman ya,
jangan sampai terlalu mateng teman-teman ya, jangan sampai benar-benar overcook, nanti akan keras itu ikan tuna ya. Habis itu kita persin lemon teman-teman ya, persin lemon secukupnya biar lebih enak dan tidak terlalu amis teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Untuk lemonnya banyaknya itu selera kalian aja lah ya, mau banyak juga nggak ada masalah ya. Oh, gue biasa pakai segini teman-teman ya, 1 buah. Tiap 600 gram ini gue biasanya pakai 1 buah gitu, gue potong berempat terus gue peras segini ya. Pokoknya masak ikan itu ya, masak ikan itu kayak ikan tuna seperti ini jangan terlalu lama, nanti akan alot keras ya, jangan sampai overcook ya. Kalian harus benar-benar perhatikan. Kenapa progres kalian begitu-begitu aja teman-teman? Karena makan kalian acak adul teman-teman ya, asal-asalan teman-teman ya, makanya ya hasilnya seperti itu. Makannya asal-asalan semaunya ya begitu, makan di luar segala macem ya. Terus pakai kecap sauri ini secukupnya aja teman-teman ya, jangan terlalu banyak. Kurang lebihnya ini 2 sendok makan teman-teman ya, 2 sendok makan. Untuk 600 gram gue pakai 2 sendokan makan ya. Ya tinggal aduk seperti ini. Gue nggak mau terlalu manis ya, karena kecap manis sendiri mempunyai kalori teman-teman, itu merupakan karbo sederhana. Ingat, penggunaan bumbu ya untuk yang manis-manis jangan terlalu banyak ya. Kalian boleh pakai tapi secukupnya, jangan terlalu banyak ya, karena kecap manis itu adalah karbo sederhana, gula pun itu karbo sederhana ya. Jadi kalian nggak makan nasi tapi makanin gula mulu, sama aja itu karbo, lebih parah dari nasi itu karbo sederhana ya. Jangan terlalu lama, kalian lihat aja nih ya dalamnya seperti apa, kira-kira udah setengah matang seperti ini, angkat aja teman-teman ya. Tuh ya, oh gue lebih sukanya seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian mau mateng lagi nggak apa-apa ya, terserah kalian deh pokoknya intinya ya. Udah cepet banget teman-teman, cuma berapa menit. Ini segini banyaknya 600 gram ini bukan buat 1 kali makan ya, tapi untuk 3 kali makan gua. Ingat ya, perhatikan baik-baik. Bang, banyak amat dagingmu. Perhatikan baik-baik omongan gua ya, jangan kalian tanya-tanya lagi. Ini untuk 3 kali makan. Pokoknya teman-teman tinggal ambil aja setiap kali mau makan itu, ambil aja seberapa terserah kalian, gak usah timbang-timbang lagi. Pokoknya sekali makan dalam 1 hari 600 gram aja. Pagi mau makan segini, sore segini, atau malam segini, itu terserah teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membentuk badan kalian jauh lebih baik ya, perhatikan dan fokus terhadap pola makan kalian teman-teman. Karena 80% pola makan mengambil peran paling penting untuk pembentukan tubuh kalian. Kalian latihan sekeras apapun, serajin apapun, dan sehebat apapun, tanpa ditunjang dengan pola makan yang baik, makronutrisi yang baik, kalian akan nol besar teman-teman. Gue berani jamin pakai kuping gue teman-teman. Kenapa banyak dari kalian yang udah rajin latihan, konsisten latihan, tapi tidak ada hasil yang signifikan sampai sekarang? Karena program makan kalian asal-asalan. Kalian sering jajan di luar, kalian sering makan di luar, lebih rajin sedikit dari orang lain ya. Siapkan makanan kalian, kalian akan mendapatkan perubahan yang jauh lebih baik dari hari ini teman-teman. Simple, sederhana teman-teman. Kalau lu mau lebih rajin sedikit teman-teman ya, gue cuman masak sekitar 15 menit untuk 1 hari gue makan teman-teman. Jangan bilang ini susah lagi teman-teman. Lu jangan ngikutin ya full day eating yang youtuber ribet gitu ya. Pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa. Waduh, bisa gila lu. Simple aja kayak gue begini, sederhana. Makan menu sama, selesai. Yang penting teman-teman, makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Teman-teman, satu lagi teman-teman ya, kalian bisa nanti tambahkan nasi. Kalau kalian mau pakai nasi ya setelah kalian secukupnya aja, sesuai kebutuhan kalian. Dan jangan lupa juga untuk sediakan sayur-sayuran, apapun itu sayur-sayurannya. Bebas, tiap makan harus ada protein, sayur-sayuran, dan misalnya kalau kalian butuh karbohidrat tinggal kalian tambahkan. Kalau kalian gak butuh, kalian gak usah pakai ya. Yang penting ada protein sama sayur-sayuran. Itu yang paling penting teman-teman ya. Sekian tips dari gua kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di tips berikutnya. Bye-bye.